Sinta, kamu lihat kan aksi-aksi bocah di Solo tadi? Iya, keren banget ya. Karena hari ini memang hari istimewa bagi dunia jurnalistik nasional. Iya, Zain, karena hari ini merupakan hari pers nih. Nah, Betul. bicara soal pers nih, wanita kini kian banyak yang memegang pucuk pimpinan di dunia pers nih, Iya, Zain. saya setuju. Salah satunya Anita Moran. Dia adalah pemimpin redaksi salah satu majalah remaja ternama di negeri ini. Dan kamu tahu nggak nih, majalah yang dipimpinnya nih setiap bulannya berhasil mencetak sekitar 120.000 eksemplar. Wow. Wanita tak lagi melulu identik dengan urusan dapur atau soal merawat suami dan anak. Menjadi ibu sekaligus sukses berkarir sudah jamak. Namun, tak banyak yang beruntung bisa mengabdikan diri pada pekerjaan sesuai hobi. Lahir di Jakarta 31 tahun silam, Anita Moran bersama kedua saudaranya berjuang membuat hobi jadi jalan hidup. Baginya, majalah adalah gairah. Aku pemimpin redaksi, jadi chief editor sama creative director. Jadi lebih kayak ngurusin masalah kreatifnya juga gitu. Karena dari kecilnya kita bertiga udah suka banget majalah gitu. Jadi apa yang kita dari semua yang udah kita baca gitu, majalah lokal maupun majalah luar, kita ngerasa ada yang kurang gitu. Kayaknya kita bisa deh bikin satu majalah baru yang ngisi kekurangan itu gitu. Tak hanya limpahkan kasih sayang pada Ruby dan Jade, buah hatinya, Anita juga harus total mencurahkan ide terbaik pada buah karyanya. Pada dasarnya kalau chief editor, aku ngerasa sih tugasnya aku yang paling utama adalah output dari si majalah ini, hasil keluarnya itu benar-benar sesuai sama cita-citanya Google, misinya Google, visinya Google. Hampir 10 tahun sejak majalahnya terbit pertama kali pada Februari 2005, kini perusahaan yang dipimpinnya tak luput dari jajaran perusahaan majalah paling top seantero negeri. Bahkan kerap disandingkan dengan majalah berkelas internasional. Konsisten menyajikan ide segar jadi senjata andalan. Buat aku pribadi, tantangan utamanya adalah how to stay young. Karena ini kan majalah remaja, sedangkan aku kan getting old each year, selalu akan bertambah tua. Nah, gimana nih kita supaya tetap update sama tren-trennya mereka, supaya in touch, supaya relate sama mereka, itu tantangan aku. Melahirkan majalah di tengah persaingan dan ketatnya industri media massa bukan perkara mudah. Jatuh bangun dialami Anita bak kisah serial. Tidak terlupakan adalah tahun-tahun pertama gitu. Tahun-tahun pertama itu benar-benar terasa berat banget gitu. Bahkan ada satu titik di mana aku ngerasa pengen nyerah aja gitu. Tapi ya begitu sudah ngelewatin masa itu udah kok gitu. Kayak udah mulai berjalan dengan sendirinya. Dari jumlah staf yang bisa dihitung dengan jari, Anita kini menumbuhkan buah pikirannya bersama 50 karyawan. Mungkin karena passion itu. Jadi mungkin kalau this is not my passion, kalau memang dari awalnya I don't like a magazine that much, ya mungkin udah gitu, udah nyerah. Meski berbalut rupa internasional, majalah Anita murni menasional. Strategi yang ampuh menjatuhkan hati pelanggan. Kerja keras Anita jadi inspirasi bagi orang-orang yang ikut berjuang bersamanya. Perfeksionis. Mbak Anita itu orangnya perfeksionis banget gitu. Terus pekerja hard worker sih kalau menurut aku ya. Mbak Anita tuh kalau ngasih brief sangat jelas dan dia sering terlibat langsung dalam kerjaan kita. Sejumlah penghargaan jadi ganjaran dari totalitas berkarya. Bagi Anita, tak ada penghargaan yang lebih tinggi dibanding pembaca setia.
Kian digemari, majalah yang awalnya hanya dicetak 12.000 eksemplar, kini jadi 120.000 eksemplar per bulan. Majalah bukan lagi kegemaran Anita sejak remaja. Membagi informasi yang menginspirasi kini jadi misi penting dalam hidupnya. Aku ngerasa beruntung banget jadi orang yang bisa kerja di bidang pers kayak gini, jadi jurnalis, because we have the power to influence people gitu kan. Nulis apapun tuh menurut aku harus ada pesannya, harus ada moralnya apa gitu loh, dan itu harus nyampe ke audiens atau ke reader gitu. Kiprah wanita dalam dunia jurnalistik melahirkan sensitivitas gender yang tak hanya penting sebagai nilai berita, tapi juga kuatkan perannya sebagai pencipta karya. Lucky Fitriani, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.